Kalau menurut saya sih setuju ya Mbak ya, karena kan sekarang kayak kantor udah mulai aktif lagi kan, otomatis dari mana-mana tuh jadi satu di situ, semuanya ngumpul di Jakarta. Nah itu kita ngefilternya juga susah kan, ya mungkin kalau buat WFH itu ya cukup buat jadi solusi sih. Saya lebih setuju kalau masuknya cuma berapa persen gitu loh. Menurut kakak yang paling optimal nih apa nih kalau menurunin buat klaster ini? Buat nurunin klaster sih, ya protokol kesehatan sih. Menurut bapak WFH ini efektif atau enggak ya Pak? Efektif. Menurut bapak selain WFH ini apa yang buat klaster menurun? Mungkin pembagian kerja atau spesial? Nah, pembagian jam kerja mungkin ya. Baik, pemirsa, sebagai perbandingan di 5 hingga 11 April 2021 terdapat 157 kasus positif COVID-19 di 78 perkantoran. Ini di 5 hingga 11 April. Namun 6 hari kemudian di 12 hingga 18 April jumlah positif COVID-19 meningkat hampir 3 kali lipat, ada di angka 425 kasus dari sebelumnya 78 perkantoran menjadi 177 perkantoran. Dan hal inilah yang membuat klaster perkantoran ini menjadi concern bersama bagaimana kita melihat peningkatan ini agar tidak terus terjadi. Dan di segmen kedua Indonesia Bicara ini saya akan berbincang dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, ada Mas Sony Harmadi yang sudah tersambung melalui Zoom call. Mas Sony, selamat malam. Selamat malam Mas Juno. Apa kabar Mas Sony? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita membahas terkait klaster perkantoran. Anda melihat fenomena ini apa analisanya kira-kira Mas Sony? Ya, jadi kami mencoba melihat kantor mana saja yang kemudian memiliki kasus berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Di situ kelihatan tuh bahwa memang ada kecenderungan kantor-kantor atau daerah yang vaksinasinya cukup baik. Jadi ada pengabaian terhadap protokol kesehatan setelah mereka divaksin. Nah, ini penting sekali nih. Kita selalu mengingatkan betapa pentingnya tetap patuh protokol kesehatan. Bahkan Presiden Jokowi juga menyampaikan sampai 3 kali ketika dia istana, tetap patuh protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Lalu kemudian kami juga memperhatikan adanya kekurang disiplinan dalam menerapkan peraturan protokol kesehatan di perkantoran. Dari monitoring perubahan perilaku kami, ternyata dalam 3 bulan terakhir ya, itu kepatuhan institusi terhadap protokol kesehatan menurun. Kepatuhan individu terhadap protokol kesehatan naik, tetapi institusional turun. Jadi sekarang banyak perkantoran yang tidak lagi menyediakan sarana cuci tangan, tidak lagi menyediakan masker, tidak lagi menyediakan tanda jaga jarak, dan seterusnya. Kemudian juga ada peningkatan mobilitas penduduk di perkantoran. Jadi betul itu tadi, bahwa orang yang kerja sekarang lebih banyak WFO daripada yang WFH. Nah, kebijakan pimpinannya betul-betul harusnya memperhatikan bahwa kita masih dalam kondisi PPKM mikro. Jadi seharusnya maksimal 50% dari kapasitas. Ya, seperti itu. Lalu kemudian juga kita lihat mereka potensi tertular di kendaraan umum ya. Jadi semakin banyak orang yang bergerak, kemudian kendaraan umum semakin penuh, potensi penularan semakin tinggi, lalu ruang kantor juga banyak yang sempit, tanpa sirkulasi udara memadai, lalu kemudian juga ada jaga jarak yang sulit dilakukan, penggunaan toilet bersama juga Mas Juno ya, makan bersama, lift bersama dan seterusnya. Jadi itu beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya klaster perkantoran. Jadi kalau saya dari tadi pernyataan bahwa Anda dari ada kepatuhan institusi, juga work from home yang tadi 50-50, namun kebanyakan sudah work from office, dan juga kemungkinan terpapar ketika dalam perjalanan dan kembali dari kantor seperti itu ya. Mas Sony, banyak sekali faktornya yang bisa membuat ini meningkat. Lalu kalau kita bicara institusi, ini menarik bahwa ternyata individu masih taat tapi institusinya yang agak kendor seperti itu. Lalu apa treatmentnya untuk institusi yang mulai mungkin beberapa perusahaan atau tempat ini tadi Anda mengabaikan protokol kesehatan? Ada 2 hal ya. Yang pertama, kami mengingatkan Satgas daerah, Mas Juno, karena bagaimanapun juga aturan tentang PPKM, aturan tentang work from home itu harus diawasi dengan baik.
ya. Kami mendorong agar Satgas daerah melakukan pemeriksaan, ya, mengecek, lalu kemudian juga melakukan sosialisasi tanpa henti. Lalu kemudian yang kedua, kami mendorong pembentukan Satgas di institusi-institusi. Nah, Satgas tadi bertugas untuk melakukan fungsi pencegahan, jadi mengingatkan kembali institusinya ketika ya 3M, misalkan memakai maskernya tuh, kemudian ketersediaan masker tidak ada, fasilitas cuci tangan tidak ada, tanda-tanda jaga jarak tidak ada, lalu kemudian Satgas tersebut bisa mendorong terfasilitasinya hal-hal tadi. Lalu kemudian juga Satgas perkantoran ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan kalau ada kasus ya penanganan kesehatan. Karena begitu ada yang terkonfirmasi positif harus dilakukan tracing kan, penelusuran supaya kita bisa memutus penularan. Jadi siapa saja yang pernah kontak erat harus mengerti definisi kontak erat itu apa, berada dalam radius 1 meter selama paling tidak 15 menit dan seterusnya. Jadi itu yang kami dorong. Nah, kalau bicara PPKM mikro di mana sebenarnya office harusnya 50-50 kan, seperti itu. Berarti institusi juga melanggar ya. Banyak yang tidak menerapkan 50-50 ini, malah menerapkan hampir 100% work from office, seperti itu. Iya, betul. Betul. Jadi kalau kita berharap bahwa ada pengawasan, kemudian penegakan aturan secara ketat, tentu petugas kita kan tidak memadai ya. Teman-teman di Satgas daerah juga terbatas. Oleh karenanya kami mengajak ya perkantoran, institusi, bukan hanya perkantoran tapi juga pasar, mal dan seterusnya, betul-betul memahami dan mendukung upaya pemerintah untuk mengendalikan penularan COVID-19 ini. Jadi lakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, kami selalu melakukan sosialisasi. Nah, ini beberapa akan kami undang untuk berdialog, kemudian juga menjelaskan betapa pentingnya peran masing-masing institusi tadi untuk mencegah terjadinya penularan. Karena yang rugi mereka sendiri, begitu karyawannya tertular, tidak bisa produktif, malah akhirnya kemudian kantornya juga tidak bisa berproduksi dengan baik. Baik, karena yang rugi juga, betul kata Mas Honi tadi, kembali ke perusahaannya, karena kalau terpapar ya otomatis tidak produktif seperti biasa ya. Nah kalau bicara yang menarik juga fakta bahwa banyak yang terkena di klaster perkantoran ini adalah institusi ataupun perkantoran publik yang sudah divaksinasi. Ini berarti bagaimana Mas Anda melihatnya? Apakah memang tadi vaksin tidak, ya kita tahu banyak keraguan tentang vaksin, tapi di satu sisi juga kita melihat ini bahwa ternyata banyak orang yang sudah euforianya ketika sudah vaksin merasa sudah kebal seperti itu. Ya betul. Jadi begini, ada beberapa hal ya, kita selalu menjelaskan, mengedukasi masyarakat. Yang pertama bahwa kekebalan yang terbentuk dari vaksinasi itu butuh waktu, Mas Dino ya, butuh waktu. Jadi nggak bisa langsung terbentuk kekebalan. Yang kedua, belum semua orang divaksin, sehingga kita juga harus saling melindungi ya. Tadi kalau butuh waktu untuk membentuk kekebalan tuh bisa sampai 2 bulan. Jadi bukan begitu disuntik dia jadi seperti Superman gitu kan. Nggak gitu Mas Juno. Tapi dia harus betul-betul menjaga dirinya juga. Banyak kan kasus menunjukkan setelah divaksin, walaupun vaksin kedua positif, karena dia belum terbentuk imunitas di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua tadi, dia harus melindungi orang-orang yang belum divaksin dong ya. Jadi harus patuh protokol kesehatan, betul. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa efektivitas vaksin tidak ada yang 100%. Jadi belum tentu terbentuk imunitas sebanyak 100%. Semua yang divaksin akan terbentuk imunitasnya. Itu sangat tergantung pada kondisi individu masing-masing. Makanya belum tentu juga lalu kemudian memunculkan imunitas bagi dirinya. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka yang sudah divaksin pun akan terus mendukung upaya pemerintah, gitu Mas Juno. Iya, karena edukasi tadi seperti knowledge yang Mas Soni ya jabarkan tadi, itu juga harus nyampe ke banyak orang, khususnya yang sudah divaksin, karena merasa kalau sudah divaksin besok atau lusa sudah kebal, padahal kita tahu tadi butuh waktu untuk membentuk imunitas, dan juga tadi efikasinya juga bukan 100%, jadi kemungkinan tertular masih ada, seperti itu ya Mas Soni kalau tidak prokes ya. Satu lagi tuh, kita kan nggak tahu kalau dari vaksin tuh berapa lama vaksin bisa bertahan dalam tubuh kita. Seperti vaksin influenza kan dia hanya bertahan dalam 1 tahun, kayak gitu. Baik, nah kalau kita melihat juga kembali bicara soal work from home ya,
ada usulan dari anggota DPRD DKI bahwa 50-50 ini nggak cukup, harusnya kita kembali ke 70-30, 70 work from home, 30 work from office. Kalau usulan seperti ini, apakah memungkinkan ke depannya? Sebetulnya semakin banyak yang work from home tentu semakin baik dalam konteks penanganan kesehatan atau pengendalian COVID. Oke. Tetapi kan kita juga harus memperhatikan dalam konteks ekonomi karena kan tidak semua aktivitas itu bisa dikerjakan hanya oleh 50% atau 30% orang yang bekerja. Ya. Jadi sangat tergantung pada nature kegiatan dari masing-masing institusi tadi, Mas Dino. Jadi mungkin ada yang bahkan hanya 20% masuk kantor pun cukup karena bisa mengerjakan dari rumah. Tapi kan yang pelayanan itu tidak bisa. Sehingga kita bisa memahami. Terus kemudian yang produksi harus hadir ya, misalkan di pabrik, mungkin kalau 30% itu sangat menurunkan kapasitas produksinya. Oleh karenanya, semua harus melakukan self-assessment, menilai dirinya bahwa kalau bisa maksimal memang 50%, tapi kalau bisa 40%, 30%, 20%, itu kan terpulang dari self-assessment masing-masing institusi tadi. Dan kami sangat butuh dukungan bisnis, dukungan sektor swasta, juga dukungan perkantoran, termasuk pemerintahan yang ada di dalamnya. Jadi ini betul-betul kerjasama semua pihak lah untuk mengendalikan COVID-19. Oke, Mas Sony, mungkin terakhir pertanyaan segmen ini sebelum kita sudahi. Bicara gelombang kedua, kita belajar dari India ya, bagaimana mereka sempat terlena dengan euforia herd immunity, lalu ada mutasi yang juga terjadi di India. Untuk Indonesia sendiri, kita tahu beberapa mutasi dari virus corona ini sudah masuk ke tanah air, dan yang dikhawatirkan juga kalau kita tidak prokes tadi, ya hal-hal seperti yang di India bisa terjadi. Anda melihat bagaimana kondisi di tanah air sendiri setelah mutasi-mutasi ini masuk yang memang katanya double mutated virus ini lebih cepat menular seperti itu? Ya Mas Juno, jadi virus bermutasi itu adalah hal yang alamiah. Ya, karena mereka akan melakukan penyesuaian sama dengan manusia melakukan adjustment terhadap kondisi lingkungannya. Lalu kemudian mutasi akan terjadi. Cuma kita tahu bahwa virus ini penyebab COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu virus RNA yang sebetulnya dia mutasinya lebih lambat dari virus SARS-CoV-2 ini lebih lambat dari banyak virus lainnya, virus RNA lainnya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Yang paling penting adalah walaupun terjadi mutasi virus, kita harus tetap patuh protokol kesehatan, pakai masker ya, dimanapun kita berada, walaupun dengan teman dekat ya, terus kurangi berkerumun, jangan berkerumun ya, jaga jarak itu sangat penting karena droplet dan aerosol yang keluar ini bisa menyebabkan seseorang tertular, itu akan efektif dalam jarak kurang dari 1 meter, bahkan kurang dari 2 meter. Jadi kalau kita bisa menjaga jarak 2 meter itu akan sangat kurang. Dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Jadi walaupun mutasi kita nggak bisa melawan buku mutasi tadi, ya kan kita tidak bisa mencegah virus untuk tidak bermutasi. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita di dalam mematuhi protokol kesehatan. Baik. Kita tidak bisa mungkin mengontrol keadaan, tapi kita bisa mengontrol diri kita dengan menaati prokes tadi. Luar biasa Mas Sony atas insight-nya dan juga edukasinya. Semoga yang nonton ini juga makin sadar ya bahwa pakai masker tuh bukan masalah perlu atau enggak, tapi sebuah kewajiban untuk melindungi kita dan orang-orang yang kita sayangi ya Mas Sony ya. Betul. Terima kasih Mas Sony atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Dino. Baik, demikianlah Indonesia Bicara segmen kedua ini. Kita akan masih berbincang di segmen selanjutnya, tetap bersama kami.